Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah hati kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Tema renungan saat ini adalah menanti berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu dan anaknya berbelanja di sebuah pasar swalayan besar yang baru saja dibuka. Di sebelah pintu keluar pasar swalayan disediakan sebuah tempat besar berisi permen untuk anak-anak. Seorang penjaga berbadan besar, tinggi, dan kekar mengajak setiap anak yang keluar dari swalayan tersebut untuk mengambil permen sebagai hadiah khusus atas pembukaan pasar swalayan tersebut. Ketika ibu dan anaknya itu keluar, penjaga meminta dengan sopan kepada anaknya untuk mengambil permen. Tapi anak kecil itu diam saja. Ibunya pun memaksa, tapi ia tidak mau mengambilnya. Setelah banyak anak yang keluar, penjaga itu pun mengambil segenggam permen dari tempat itu lalu memasukkannya ke dalam tas anak kecil tersebut. Anak itu sangat senang ketika berada di luar. Sang ibu bertanya kepada anaknya, mengapa ia menolak untuk mengambil permen sendiri? Anak itu menunjukkan tangan mungilnya dan berkata dengan polos, "Tanganku kecil, Bu, tapi tangan penjaga pintu itu besar. Kalau aku mengambil permen sendiri, hanya dapat sedikit. Tapi kalau penjaga itu yang mengambilkan permen itu, maka dengan tangannya yang besar, aku akan mendapatkan lebih banyak. Aku memang menunggu ia untuk mengambilkannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini memang kita harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan kita. Namun bukan berarti saat kita bekerja, kita melakukan dengan sekuat tenaga kita sehingga banyak hal-hal yang terlupakan dan kadang terlewatkan, yaitu antara lain Tuhan. Seperti dalam kisah tersebut, saat yang mempunyai berkat memberi kepada kita, maka itu akan menjadi lebih besar daripada yang bisa kita terima dengan usaha kita sendiri. Ada sebuah kisah tentang seorang pekerja keras. Ia memiliki sebuah toko kelontong di pasar tradisional. Awalnya ia bekerja 7 hari dalam seminggu, dan hasil yang ia dapatkan memang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun suatu hari ia mendengar khotbah dan ia mulai mengambil komitmen bahwa hari Minggu adalah waktu untuk beristirahat dan beribadah
kepada Tuhan. Sungguh apa yang terjadi? Hasil yang dia dapatkan justru berkali-kali lipat saat ia menutup dagangannya pada hari Minggu untuk pergi beribadah. Mungkin beberapa dari kita juga pernah mengalami kejadian serupa. Jadi, masihkah kita ragu dengan berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita? Ataukah kita masih memilih untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hingga kita melupakan Tuhan? Saudara yang terkasih, sama seperti anak kecil tersebut yang membiarkan penjaga pintu mengambilkan permen untuknya dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada bila ia mengambilnya sendiri. Maka ada kalanya kita perlu membiarkan Tuhan mengambilkan berkat untuk kita, sehingga kita dapat menerima berkat yang jauh lebih besar dibandingkan bila kita berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Mari kita bangun karakter untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bergantunglah hanya kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampuni kami, karena kami terlalu sibuk mengumpulkan berkat, tapi melupakan Engkau Sang Pemberi berkat. Hari ini kami mau memperbaharui komitmen kami untuk menyediakan waktu khusus untuk-Mu di tengah-tengah kesibukan kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit dan berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.